Indonesia memilih pemimpin pemilihan kepala daerah 2024 berlangsung hari ini. Saya ingin terus saja bersama dengan wartawan kanan Kompas TV, Sadrina Evanalia. Sadrina, terima kasih kerana bersama dengan kami. Sadrina, tumpuan pada jam ini difahamkan ialah tertumpu kepada Gubernur Jakarta. Berdasarkan hitung cepat beberapa survey, mungkinkah pilkada di Jakarta itu akan berlangsung ataupun berlaku dua putaran? Bagaimana observation Sadrina di sana? Baik, Zul. Sebelumnya sejumlah lembaga survei maksudnya telah merilis begitu ya hasil quick count atau hasil hitung cepat Pilkada Jakarta pada pukul 3 sore ini, dan sekarang masih terus berlanjut nanti sehingga suara masuknya hingga 100% begitu. Dan ini survei atau hasil quick count ini terhadap 3 pasangan calon Pilkada Jakarta, yaitu Ridwan Kamil, Suswono yang didukung oleh Koalisi Indonesia Maju begitu, kemudian juga ada Dharma Pongrekun yang maju secara independen, dan juga pasangan calon Pramono Anung dan Rano Karno yang diusung oleh PDIP. Dan dari tadi pada pukul 3 sore memang sudah ada hasil dari hitung cepat atau quick count dari sejumlah lembaga survei. Salah satunya ini adalah Litbang Kompas begitu. Dengan data yang masuk sebesar 98%, Pramono Anung dan juga Rano Karno ini memang unggul begitu dibandingkan dengan dua pasangan calon lainnya. Di sini Pramono Anung dan juga Rano Karno meraih suara sebanyak 49,47% dibandingkan dengan Ridwan Kamil yang hanya 40,05% dan juga Dharma Pongrekun sebanyak 10,49%. Sementara bukan hanya Litbang Kompas saja, tapi juga ada sejumlah lembaga survei lainnya seperti Lembaga Survei Indonesia dengan data masuknya sebesar 96,80% begitu. Pramono Anung dan juga Rano Karno masih meraih suara unggul dibandingkan dengan dua pasangan calon lainnya, yaitu Pramono Anung dan juga Rano Karno. Di sini di Lembaga Survei Indonesia meraih suara sebanyak 50,11%. Sementara untuk Ridwan Kamil dan juga Suswono sebesar 39,28% dan juga Dharma Pongrekun sebanyak 10,60%. Dan memang bukan hanya dari lembaga Litbang Kompas saja dan juga lembaga survei Indonesia, jika kita melihat dari lembaga survei indikator, Pramono Rano ini juga masih unggul gitu sebesar 49,76% dibandingin dengan dua pasangan calon lainnya. Dan memang kalau kita lihat Jakarta ini memang menjadi daerah yang satu-satunya bisa menggelar pemilihan kepala daerah dua putaran begitu ya. Dari 545 daerah yang hari ini pada 27 November 2024 menggelar pilkada, dan ini pun hal berdasarkan peraturan dari KPU nomor 6 tahun 2016 gitu. Dan kalau misalkan nanti tapi berbeza saat keadaannya di kubur kuat PDIP di Jawa Tengah yang dikatakan goyah. Mungkinkah ini kerana kesinambungan prestasi mereka ketika Pilpres pada Februari lalu? Iya, Zul, memang kalau misalkan kita lihat dari hasilnya begitu untuk di Pilkada Jawa Tengah sendiri, hasilnya memang ini lebih mendulang suara kepada pasangan Lutfi dan juga Tats Yassin yang didukung atau diusung oleh Koalisi Indonesia Maju begitu, dibandingkan dengan Andika Perkasa dan juga Hendra Prihadi yang meraih suara 40,52% dari PDIP. Dan kalau misalkan kita lihat begitu untuk pemetaan Pilkada Jawa Tengah, ini benar tidak terlepas dari dukungan Presiden Prabowo Subianto dan juga sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra yang memenangkan Pilpres 2024 begitu. Kemarin juga sempat beredar video dukungan dari Presiden Prabowo kepada pasangan Ahmad Lutfi dan juga Tats Yassin yang dibuat pada 3 November 2024 lalu atau 24 hari sebelum menjelang hari pencoblosan begitu. Dan juga ini secara tidak langsung dukungan dari Presiden Prabowo ini membuat masyarakat Jawa Tengah tentunya ikut mendukung Ahmad Lutfi dan juga Tats Yassin. Tapi Zul, bukan hanya Presiden Prabowo saja atau yang unggulnya suara Lutfi dan juga Tats Yassin ini bukan hanya disokong oleh dukungan Presiden Prabowo, tapi juga ada dukungan dari Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo yang juga sampai turun gunung berkampanye mendukung Lutfi dan juga Tats Yassin di Jalan Jawa Tengah. Pengaruhnya Begitu, itu Zul.